Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Aprilia dengan NPM 2350600029. Di sini saya akan membuat tugas memenuhi tugas UAS, yaitu berstorytelling dari cerita yang kami bacakan. Nah, di sini saya akan membacakan cerita berjudul Biji Misterius, penulis oleh Ngampuya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elisa Aprilia. Nah, hari ini kita akan berstorytelling cerita tentang Biji Misterius. Nah, cerita ini ditulis oleh Ngampuyen. Nah, apa sih biji misterius itu? Apa yang membuat biji itu menjadi misterius? Apakah ada keistimewaannya? Ataukah itu semacam biji-biji tanaman atau biji buah-buahan atau biji sayuran ya? Mari kita bercerita bersama. Jangan lupa didengarkan dengan seksama ya. Nah, di dalam cerita Biji Misterius ini ada 6 tokoh. Siapa ajakah tokoh-tokoh tersebut? Tokoh utama adalah tokoh aku, yaitu anak laki-laki. Nah, terus ada kakek, nenek, ayah, ibu, dan kakak. Jadi ada 6 tokoh di dalam cerita tersebut. Marilah kita masuk ke dalam ceritanya. Pada suatu hari, seorang tokoh aku sedang jalan pulang. Dia habis pulang sekolah nih, sudah menenteng tas dan juga sudah siap untuk pulang ke rumah untuk siap makan. Nah, tiba-tiba saat tokoh aku lagi berjalan, ada datang seekor burung hantu lewat di atas kepalanya. Nah, setelah lewat, si burung hantu itu menjatuhkan biji seperti ini. Berlari dan mengambil biji itu. Hah? Biji apakah ini? Apakah biji tanaman atau bukan? Kenapa burung hantu menjatuhkan biji tanaman ini ya? Nah, setelah itu si tokoh aku pun jalan pulang ke rumah. Nah, setibanya si tokoh aku ini menemui sang kakek dan dia bertanya seperti ini. Kakek, aku menemukan biji yang dijatuhkan oleh seekor burung. Nah, kakek pun menjawab, ini bukan biji bonsai. Kakek hanya mencatok bonsai yang sudah tumbuh tapi tidak memakai biji. Sang anak pun bingung. Akhirnya sang anak jalan menemui sang nenek. Nah, setelah mendatangi nenek, sang cucu pun mendekati nenek dan menunjukkan biji tersebut. Nenek, biji apakah ini? Nenek pun menjawab, sini, nenek ajak kamu ke ladang ya cucuku. Nah, lihatlah ladang kita yang luas ini. Tidak mungkin biji ini adalah ladang gandum yang sedang kita tanam. Nah, sang nenek pun hanya tersenyum. Akhirnya sang anak pun memperhatikan, tidak mungkin jika biji ini adalah biji gandum yang sedang nenek tanam. Setelah itu sang anak pun berjalan lagi menuju ke ayah. Sang anak melihat ayah sedang di atas pohon. Anak pun bertanya sambil menunjukkan biji ini kepada ayah. Ayah, biji apakah ini? Ayah pun menjawab, nak, ini bukan biji tanaman, buah. Ayah tidak bisa menanamnya di sini. Nah, sang anak pun membandingkan biji ini dengan biji-biji tanaman milik ayah. Anak pun berbicara, sambil mencocok-cocokkan biji tersebut. Biji durian juga bukan, biji apel bukan, biji jeruk juga bukan, biji apa ya? Apa aku harus tanyakan kepada ibu? Nah, akhirnya sang anak pun berjalan lagi menemui sang ibu. Ibu, ini biji apa ya? Ibu pun menjawab, ini bukan biji tanaman. Ibu tidak memiliki biji ini untuk tanaman. Coba kamu lihat dan kamu bandingkan. Adakah yang sama dengan tanaman ibu? Nah, sang anak pun membandingkan dengan tanaman punya ibu. Dan ternyata setelah dia bandingkan, dia melihat biji selada bukan, biji kangkung juga bukan, biji sawi bukan, dan biji terong pun juga bukan. Biji apa ya? Apa aku harus menanyakan lagi kepada kakak? Nah, setelah itu sang anak pun berjalan menemui kakaknya. Kakak, apakah kamu mempunyai biji seperti ini? Apakah kamu tahu ini biji tanaman atau bukan? Karena aku menanyakan
ayah dan ibu, mereka tidak tahu karena ini bukan biji yang mereka ketahui. Nah, sang kakak pun menjawab, ini bukan biji tanaman adikku, kakak tidak pernah melihat biji seperti ini. Dan setelah itu pun sang anak pasrah, dia pun melihat-lihat sambil berjelian. Harus aku tanyakan kepada siapa lagi ya? Masa iya aku harus bertanya kepada burung? Ya kan burung tidak bisa menjawab. Nah, akhirnya sang anak pun menanamkan biji itu sendirinya. Setelah ditanam, hari demi hari, minggu demi minggu, akhirnya sang anak pun melewatkan atau melupakan tentang biji tersebut. Setelah lama itu, sang anak kembali melihat biji yang dia tanam itu. Dan betapa kagetnya dia melihat bahwa biji itu sudah tumbuh kayu dan daun-daun menjalar di kayu-kayu tersebut. Nah, lebih kagetnya, semua anggota keluarga pun kaget melihat biji itu. Mereka berkata, "Hah, tanaman apa ini? Sangat cantik, ajaib sekali," ucap mereka. Begitu terkejutnya melihat biji dari tanaman yang misterius itu. Nah, makin lama makin hari, kayunya itu makin merambat dan daun-daun makin menutupi kayu itu sehingga menjadi sebuah hiasan yang sangat cantik. Akhirnya si anak, ayah, ibu, kakek, dan nenek pun duduk sambil makan-makan di bawah tanaman itu. Karena tanaman itu pun akhirnya menjadi tempat piknik oleh keluarga itu. Dan ibu pun bertanya kepada sang anak, "Halo anakku, mau kamu namakan apakah tanaman ini?" Karena kita tidak mengetahui tanaman ini itu tanaman apa, akhirnya aku akan menamai tanaman tersebut adalah tanaman misterius. Nah, akhirnya begitulah kisah biji misterius tersebut, karena sang anak ataupun keluarga lainnya tidak mengetahui bahwa itu tanaman apa, biji apa, karena mereka tidak pernah menemuinya sama sekali. Dan akhirnya tanaman itu menjadi tanaman keluarga mereka dan menghiasi rumah mereka karena keindahannya itu. Nah, begitulah cerita saya tentang biji misterius. Semoga cerita yang saya sampaikan bisa tersampaikan kepada kalian dan membuat kalian senang mendengar cerita biji misterius ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Baik, sekian video storytelling yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa memenuhi tugas UAS saya pada semester 3 ini. Untuk kesalahan yang saya ucapkan atau cara penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf apabila terjadi ketidaksengajaan dalam membuat video tersebut. Sekian saya ucapkan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.